Oke, kita rekam ya. Ya, saya buka dulu sembari nunggu teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk pertemuan pertama, memang kita diharuskan untuk virtual ya, biar ini tahu masing-masing mahasiswanya. Tapi sepertinya untuk yang cewek kayaknya tambah ini semua ya. Ini pipinya kenapa ini pada tembem semua? Kelamaan di rumah. Tambah glowing semua ya. Ada yang di Jogja nggak? Ada yang di Jogja? Saya, Bu. Oh, Mbak Putrika di Jogja. Jogjanya mana? Dekat daerah Prambanan. Oh, daerah Prambanan. Ya, diaktifin aja biar bisa ngobrol. Ya, alhamdulillah. Artinya kalau di sini muncul semuanya sehat ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti bisa segera dipertemukan di ini ya, silaturahim di Unisa ya. Karena untuk jadwalnya kalau misalnya secara kondisi baik, Oktober November itu bisa offline gitu ya, tapi mungkin tidak akan sebanyak satu kelas full gitu ya, tapi tidak apa-apa. Sehat semua kan ini? Alhamdulillah. Iya, sehat ya. Alhamdulillah, Bu, sehat. Oke, ini saya ambil ini dulu ya, ambil fotonya dulu karena harus dokumentasi sekarang. Mau ngaktifin videonya, monggo. Daripada nanti di akhir kelupaan saya. Monggo yang videonya belum ada bisa diaktifkan. Nanti saya ambil screenshot print screen-nya. Print screen-nya apa screen screen. Mbak Nur Soleh mana? Nur Soleh Hudan ini laki-laki ya? Maaf lah, Mbak Ketak ngono. Suryadi mana Suryadi? Suryadi mana? Nah, maaf kok gelap banget. Apa namanya siapa ini ya? Sadan Nafi'ah. Kartiningsih. Sambil absensi. Putri Fadila mana ini? Kok enggak ada videonya? Nah, Putri. Saadan Kartiningsih, mana Saadan? Kartiningsih. Ya udah, saya mulai ambil ya, nanti enggak waktunya habis untuk ini. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Oke, kita mulai aja. Sudah dapat modulnya ya? Oke, modulnya sembari dibuka. Ya, ini saya buka modulnya dulu. Nanti saya screen. Hari ini kita praktikum menghitung dulu. Sebenarnya ini praktikumnya ada video, cuman ini belum bikin di lab ya. Nanti insya Allah minggu depan. Jadi untuk sesi hari ini nanti saya menjelaskan terlebih dahulu ya komponen-komponen. Nanti untuk labnya saya bikinkan video. Insya Allah minggu depan saya share di link YouTube ya. YouTube saya. Ini anak C2 ya. Oke. Ya. Kita ini saja itu saya share dulu ya. Mana panduan?
Semua sudah dapat tahu ini? Nah, untuk pertemuan pertama, kita belajar tentang kehamilan, yaitu disebut sebagai periode prenatal. Kemarin pas waktu perkuliahan, sudah dapat konsep ini belum? Tentang kehamilan? Belum, Bu. Belum masuk. Belum masuk? Yang baru masuk apa? Yang baru masuk? Apa sih? Ini. Yang baru apa ya? Keterampilan Saya tadi keperawatan udah medikal masuk, bedah. Bu. Cuman sinyalnya hilang-hilang terus. Oh iya, nggak apa-apa. Yang temannya misalnya nggak bisa gabung, nanti bisa minta video. Ini saya rekam kok. Oke. Tentang persalinan ya. Nanti saya jelaskan sedikit tentang ini, karena ini praktikum seharusnya sudah dapat materi dulu ya, jadi lebih enak, praktikumnya lebih cepat. Cuma sedikit aja. Jadi ini keperawatan maternitas yang pertama, ya. Artinya untuk ibu dan anak, mudah-mudahan setelah perkuliahan keperawatan maternitas semakin cinta dengan maternitas ya. Yang laki-laki juga bisa jadi keperawat maternitas. Iya, benar bisa. Dosen saya dulu laki-laki, perawat maternitas juga. Ya, untuk hari ini kita praktikum pengkajian ibu hamil ya, pengkajian ibu hamil atau pengkajian prenatal. Jadi di konsep maternitas itu kita mengenal 3 istilah ya. Yang pertama itu prenatal, intranatal, dan postnatal. Ya, untuk prenatal itu artinya melahirkan ya. Prenatal berarti proses sebelum melahirkan, yaitu kehamilan. Jadi kehamilan itu disebut sebagai prenatal. Terus kemudian ada intranatal, itu saat melahirkan, intranatal. Yang terakhir ada konsep postnatal. Postnatal berarti setelah melahirkan. Nanti bahasanya itu tentang bagaimana menyusui, kayak gitu. Nah, untuk kehamilan sendiri, ya, kita sudah tahu ya, terjadinya kehamilan. Coba terjadinya kehamilan itu bagaimana? Mbak Putrika Nur Iksyanti. Yuk, karena namanya pas di depan saya ini, Putrika Nur Iksyanti. Sesuai namanya ya. Yuk. Terjadi kehamilan. Terjadi pembuahan dulu, lalu apa ya? Setelah pembuahan, apa ya? Apa, ayo. Habis pembuahan terjadi karena apa? Pembuahan terjadi yang lainnya boleh membantu. Aldila Jati, Cahyani. Bisa terjadi pembuahan karena bertemunya apa sama apa? Ovum dan sperma, Bu. Iya, benar. Ovum dan sperma. Jadi kita nanti di kehamilan itu membahas sejak pembuahan atau disebut sebagai konsepsi sampai terjadinya penempelan bakal janin ke uterus. Ya, ini nanti wanita yang laki-laki juga harus tahu ya. Jadi dari kehamilan sejak masa konsepsi sampai terjadinya pembentukan janin. Nah, itu yang akan dibahas. Nah, untuk ini nanti bisa dibaca sendiri. Pada intinya,
untuk proses kehamilan, ya, proses kehamilan ini akan terjadi perubahan, ya, 2 perubahan. Perubahan apa itu? Mbak Sri Mulyana. Sri Mulyani cewek toh? Mbak Sri Mulyana, akan terjadi perubahan apa kalau di masa kehamilan? Misalnya melihat ibu hamil, tetangganya ada yang hamil, ibunya hamil, itu apa yang bisa dibayangkan, perubahan apa? Ya. Perubahan. Ayo, coba dibayangkan aja, oleh ibu hamil itu apa sih yang berbeda ketika sama nggak hamil? Bentuk badan, Bu. Oh iya, bentuk badan. Berarti perubahan apa itu? Perubahan secara apa? Fisik, Bu. Iya, benar. Perubahan fisik. Ini laki-laki harus tahu ya, biar besok bisa paham istrinya itu berubah tidak, mungkin tidak seseksi awal-awal. Karena ini ya, ada perubahan fisik, ada juga tentang perubahan psikologis ya. Perubahan fisik bisa kita lihat sendiri dari bentuk badannya yang mungkin tidak berlekuk-lekuk lagi, berat badannya jadi naik, rahimnya jadi membesar ya. Mungkin ada sebagian wanita itu mengalami hiperpigmentasi. Contohnya di mana? Di daerah sekitar mata, daerah leher, maaf ya, di daerah selangkangan, daerah vagina itu akan terjadi hiperpigmentasi. Daerah ketiak, nah itu digosok sampai dibersihin nggak hilangin lah, bukan karena jorok ya, tetapi karena memang perubahan fisik di ibu hamil. Pengaruh apa, Bu? Pengaruh hormon. Ya, pengaruh hormon. Itu kayak stretch mark itu bukan? Ya, kalau stretch mark itu dampaknya. Stretch mark itu karena terjadi pelebaran otot kan jadi gemuk tuh ibu hamil itu, paha, perut. Nah, itu ketika kulitnya nggak bisa menampung perubahan itu, dia akan terjadi pelebaran. Jadi merenggang gitu, stretch mark. Kalau mulai terjadi itu jangan digaruk. Nanti kalau digaruk, itu ini pankes buat ibu hamil. Kalau digaruk akan menimbulkan bekas yang itu nggak hilang ya, bukan nggak hilang ya, agak sulit untuk hilangnya. Ya. Ini perubahan itu dikarenakan apa? Karena hormon estrogen, progesteron selama hamil itu terjadi peningkatan. Nah, proses untuk janin dari pembuahan sampai terjadi janin yang mempengaruhi ini estrogen ya, dia meningkat. Sedangkan rahimnya yang membesar ya, itu tujuannya agar janin bisa menempel dengan kuat, yaitu adalah progesteron. Makanya dampak dari progesteron yang naik ini akan bisa berdampak pada ibu yang makannya mungkin awalnya setengah porsi jadi 1 porsi, 2 porsi, badannya jadi melebar kayak gitu. Ya, tapi enggak apa-apa. Nah, payudara jadi terisi ASI, jadi agak bervolume kayak gitu ya. Nah, selain itu juga akan terjadi perubahan secara sistem. Ya, misalnya respirasi, gastrointestinal, mungkin di kehamilan itu ibunya agak sedikit mual, ya, lebih cepat mual, kayak gitu. Selain itu juga ada perubahan psikologis, ya. Perubahan psikologis ini juga sama dampaknya karena peningkatan hormon tadi. Misalnya jadi lebih sensitif ya, kadang nangis, ya, disentuh sedikit aja udah kayak singa ya. Marah-marah, itu maunya pengen ini, pengen itu. Nah, suami ini harus paham ya. Jadi bukan karena bawaan ya, bawaan karena kemauan istri yang ini, cuman karena memang hormonal. Sama saja kayak misalnya teman-teman yang wanita kalau mau menstruasi kan agak sedikit sensitif ya. Itu karena hormonnya naik. Ya sama seperti itulah. Nanti waktu kehamilan juga gitu. Ya. Terus kemudian, sebelum kita pengkajian pada ibu hamil, perlu dipahami tentang pembagian
waktu kehamilan. Ada 3. Ada trimester ya, trimester 1, 2, dan 3. Untuk trimester 1, ini waktunya, kalau dalam kehamilan kita menggunakan minggu, bukan bulan ya. 0 minggu sampai 12 minggu ini adalah trimester 1. Ya, trimester 1. Biasanya apa yang berubah, Bu? Kalau secara fisik itu, Ibu belum mengalami perubahan secara ini ya, misalnya rahimnya belum membesar, tubuhnya belum berubah. Cuman ada perubahan, misalnya dia jadi mual, pusing, kayak gitu. Terus kemudian lemah, letih. Nah, itu akan muncul. Nanti kita sebagai perawat, dimulai di trimester ini, edukasi tentang mengatasi gejala yang muncul. Kadang juga dia lebih sensitif ya, kayak gitu. Terus kemudian kalau trimester 2, ini usianya kehamilannya sudah masuk 13 minggu sampai 27 minggu. Ya. 13 minggu sampai 27 minggu. Nah, di proses ini, di proses trimester 2, ini akan terjadi perubahan bentuk tubuh ibu maupun rahim. Mulai kelihatan hamilnya, perutnya mulai membesar, tubuhnya mulai bervolume ya. Kalau dia ini ya, gemuk kayak gitu. Nah, di masa-masa ini akan terjadi pertumbuhan janin. Maka di trimester 2 ini penting perawat untuk edukasi tentang nutrisi. Ya, nutrisi harus digencarkan di trimester ini. Biar kebutuhan ibu dan janinnya terpenuhi. Dan juga terkadang ada ibu yang dia mengalami masalah di gangguan body image ya. Yang dulu mungkin tubuhnya langsing, bagus gitu ya. Di saat proses ini jadi agak perubahan. Ya, itu juga harus kita edukasi gitu. Nah, yang waktu berikutnya adalah trimester 3. Nah, trimester 3 ini usianya 28 minggu sampai 40 sampai 42 minggu ya. Jadi masa-masa di mana ibu ini mempersiapkan untuk persalinan gitu. Ya, mempersiapkan persalinan. Jadi edukasi yang diberikan itu adalah persiapan untuk ibu dan suami, ya ibu dan suami untuk persalinan. Gitu. Nah ini, jadi nanti pengkajian yang dilakukan tergantung dari ibu itu usia kehamilannya berapa, di trimester berapa. Ya. Nah sekarang kita mulai untuk pengkajiannya. Untuk pengkajian, ini sebenarnya hampir sama seperti kita pengkajian kemarin ya, waktu praktikum keperawatan dasar ya. Hampir sama seperti itu. Yang dimulai dari anamnesa, ya, anamnesa, pengkajian, dari identitas, ya. Terus riwayat kesehatan sekarang. Ibu datang ke puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan, tanyakan terlebih dahulu keluhannya. Nah, keluhan ini menyesuaikan dengan trimester tadi. Kalau misalnya ibunya trimester 1, kebanyakan keluhannya kadang pusing, lemas, mual, kayak gitu ya. Terus habis itu riwayat kesehatan seseorang. Ini harus wajib ditanyakan saat pengkajian ibu hamil, ya. Contohnya bagaimana? Misalnya ibu dengan dia misalnya punya riwayat hepatitis, HIV/AIDS, atau mungkin dia punya penyakit jantung, diabetes, kayak gitu. Kenapa Bu itu harus digali? Kira-kira kenapa? Alasannya apa? Misalnya kau harus tahu ibunya ada penyakit jantung atau diabetes. Ya, mungkin siapa? Mbak Faren Indah. Monggo Mbak Faren Indah. Mbak Faren Indah kemana ini?
sinyalnya Faren rada jelek, Bu. Jadi masuk keluar gitu. Yusni Antika. Monggo Mbak Yusni. Videonya dinyalakan biar saya tahu semua. Jangan-jangan Bu Yani ditinggal tidur nanti. Ya, Mbak Yusni Antika, kira-kira kenapa? Kenapa kok riwayat kesehatan seseorang itu perlu dikaji saat kehamilan? Contohnya tadi ada penyakit jantung, hipertensi, gula darah, kayak gitu. Diabetes, maaf. Monggo, Mbak Yusni. Suaranya putus-putus, Bu. Bu, gimana, Bu? Ya. Suaranya putus-putus. Putus-putus? Iya. Sinyal saya bagus sih. Kenapa riwayat kesehatan seseorang itu perlu dikaji saat hamil? Kira-kira kenapa? Mbak Putri Fadila bisa membantu? Mungkin bisa untuk mengetahui Bu resiko kelainan pada ibu hamil mungkin. Ya, contohnya bagaimana? Misalnya kalau dalam proses persalinan, misalnya ibunya dengan adanya penyakit jantung, kayak gitu. Atau enggak ibunya ada diabetes mellitus. Gimana? Ya udah. Jadi kalau misalnya ibunya dari riwayat diabetes, itu resikonya apa, Bu? Kalau nggak diketahui, resikonya pada persalinan bayi besar, ya. Bisa terjadi resiko persalinan bayi besar lebih dari 4 kilo. Nah, itu kalau tidak diprediksi, bisa membahayakan sang ibu saat persalinan. Ya, terus kemudian apa? Kalau misalnya ibunya punya riwayat HIV/AIDS, ya, atau penyakit menular seksual kayak gitu. Nah, kalau penyakit menular seksual atau HIV/AIDS kan bisa berisiko di transplasenta ya, artinya penularan ke janin lewat plasenta. Nah, ataupun kalau misalnya menular seksual, dia saat persalinan lewat vagina kayak gitu. Nah, itu harus dikaji. Kalau misalnya ada, berarti bagaimana tindakan kita untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Kayak gitu. Terus kemudian perlu dikaji riwayat menstruasi. Nah, ini nanti kita akan belajar menghitung ya, menghitung. Nanti siapkan kertas. Riwayat menstruasi yang perlu dikaji di kehamilan, semuanya penting ya. Kapan itu menstruasi, bagaimana, nyeri apa enggak. Terutama yang paling penting adalah siklus menstruasi. Nah, mungkin saya mau tanya dulu. Kalau misalnya yang laki-laki tahu nggak apa-apa, boleh ikut. Kira-kira siklus menstruasi itu seperti apa sih? Mbak Kartiningsih, pernah nggak mengukur siklus menstruasi sendiri? Belum pernah, Bu. Paling cuma kalau misal sering datang bulannya, bulan gitu, ntar akhir bulan aja. Nggak pernah dihitung gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi nggak tahu siklusnya berapa hari gitu, nggak pernah. Iya. Halo, Mbak Kartiningsih.
Bu, Karti juga sinyalnya rada, Bu. Oh, rada error. Ya udah. Oke, nggak apa-apa. Oh, suruh ini hampir Zoom saya. Kenapa, Bu? berhenti. Sinyalnya hilang-hilang soalnya. Zoom saya hampir berhenti sih, nanti mungkin 9 menit lagi, tapi nanti kembali lagi. Terus kemudian, jadi siklus nanti, teman-teman terutama perempuan harus tahu, mulai sekarang harus bisa menghitung. Jadi siklus menstruasi itu hitungnya bagaimana? Dari hari pertama menstruasi, jadi keluar darah pertama, ya menstruasi di bulan ini, sampai nanti di bulan berikutnya, keluar hari pertama menstruasi di bulan berikutnya, itu kita hitung jaraknya berapa. Kalau normalnya itu 21 sampai 35. Kenapa kok ini penting saat kehamilan, Bu? Karena untuk mengetahui nanti prediksi persalinannya itu kapan, ya. Terus kemudian usia kehamilannya kapan, kayak gitu. Terus apalagi yang perlu dikaji? Riwayat perkawinan, misalnya perkawinan keberapa, atau suaminya masih ada apa enggak, kayak gitu ya. Riwayat seksual. Ya, riwayat seksual. Kenapa kok ini perlu dikaji tentang riwayat hubungan suami istrinya? Mungkin ada yang mau berpendapat? Fungsinya buat apa sih ini harus dikaji? Suryadi? Ya, Ibu. Ya, tujuannya buat apa? Untuk riwayat seksual ini harus dikaji saat kehamilan. Mengetahui resiko kehamilan gitu. Ya, enggak. Oke. Untuk mengurangi resiko kehamilan, Bu. Soalnya kalau terlalu itu mungkin bisa agak Iya, nah. Jadi riwayat seksual ini dikaji, nanti teman-teman bisa edukasi ya, terkait dari misalnya frekuensi. Ternyata sebelum hamil itu seminggu 2 kali. Nah, bagaimana saat hamil? Tidak boleh seperti waktu dulu. Tetapi boleh nggak, Bu? Boleh. Cuman disarankan saat trimester 3 ketika proses kandungannya itu sudah kuat dan proses menginjak persalinan. Nah, itu malah membantu untuk persalinannya lebih memudahkan gitu. Sekali di riwayat seksual itu juga perlu dikaji tentang kontrasepsi yang digunakan, ya. Karena apa? Karena nanti setelah proses persalinan selesai, ibunya ingin menentukan ingin ber-KB apa tidak, kontrasepsi apa yang ingin dipakai, gitu. Ya. Riwayat ginekologi ini kaitannya dengan riwayat penyakit yang kaitannya dengan reproduksi ya, yang tadi saya sebutkan, penyakit menular seksual, HIV/AIDS, kayak gitu. Riwayat kesehatan keluarga, ya ini sangat penting. Mungkin ada keluarganya hipertensi. Ya, kalau hipertensi bisa terjadi hipertensi saat kehamilan dan itu sangat berbahaya buat ibu dan janin, makanya harus dicegah. Gitu. Nah, sekarang kita masuk pengkajian yang paling utama selain dengan identitas itu adalah riwayat obstetrik. Nah, ini kita belajar menghitung. Jadi nanti semua teman-teman di sini akan menghitung dan latihan. Nanti saya yang akan memandu di sini. Ya, jadi riwayat obstetrik nanti kita akan membahas tentang penentuan paritas. Paritas ini adalah status ibunya itu hamil keberapa, sudah punya anak berapa, melahirkan keberapa kali, ya. Terus kemudian ya ini hari pertama menstruasi terakhir. Makanya teman-teman semua harus bisa menghitung mulai sekarang, harus paham tentang siklus menstruasinya. Ya, biar apa? Karena ini terutama perawat loh ya, jangan semua perawat harus tahu. Biar apa nanti ketika
ibu hamil saat periksa pertama kali pengen tahu saya hamil apa enggak ya. Nah, pasti akan ditanyakan, hari pertama menstruasi terakhir kapan ya? Bulan apa? Siklusnya berapa hari? Nah, kayak gitu. Ya, nanti kita belajar ini dan usia kehamilan. Oke, saya gunakan slide untuk yang ini, kita belajar bersama. Oke, kita pengkajian ibu hamil. Nah, sekarang kita masuk ke status obstetri tadi. Ini Zoom saya hampir ini ya. Nanti hampir mati. Nanti kembali lagi, masuk lagi ya. Oke, sekarang kita belajar tentang paritas klien. Nah, paritas klien ini biasanya ditanyakan saat ibu itu kontrol pertama kali. Ya. Kita mengenal dengan istilah, kalau waktu mengisi buku di Kaya, ada tulisan ini G, P, A. Ya. Dan itu teman-teman harus paham. Apa itu GPA? G itu artinya gravida. Gravida itu adalah hamil. Ya. Dia hamil keberapa? P itu artinya para. Para itu sudah pernah melahirkan bayi yang hidup. Ya, berapa? A, apakah ibu itu pernah mengalami keguguran atau abortus? Kenapa disebut abortus? Bagaimana, Bu? Ketika dia melahirkan janin usianya masih di bawah 28 minggu atau berat janinnya kurang dari 500 gram. Nah, dia disebut sebagai abortus. Gitu. Ya. Nah, sekarang misalnya saya kasih pertanyaan, nanti teman-teman yang menjawab. Misalnya ibu ini hamil yang ketiga. Berarti saya menuliskannya ayo, semuanya dihidupkan, jangan di-mute ya. G-nya 1, P-nya 2. Saya baru ini ngasih pertanyaannya, hamil ini saat periksa, ibu hamilnya ketiga. Hamil ketiga, berarti saya tulisnya apa? G? G? G berapa? Satu. G3, benar. Ibu saat periksa hamil ketiga. Kemudian saya tanya, ibu sudah melahirkan berapa kali? Nah, misalnya ibunya jawabnya 2 kali. Anak yang pertama usia berapa, Ibu? Anak yang pertama usia 5 tahun. Anak yang kedua usianya berapa? 2 tahun. Berarti untuk para saya tuliskan berapa? P2. P2. Ya, P2. A-nya? 0. Nah, ya, benar. Nah, sekarang kalau kayak ini, misalnya hamil ketiga, sudah melahirkan 2 kali, ya. Untuk kehamilan yang pertama usianya 5 tahun, persalinan yang kedua, bagaimana Bu melahirkan anak kedua, namun dia masih usia kandungan 26 minggu. Berarti saya menuliskannya bagaimana? H1. Ayo, diulangi lagi. G berapa? G1. G berapa?
Ini kehamilan yang ketiga, sudah pernah melahirkan 2 kali. Anak yang pertama hidup, usianya 5 tahun. Kehamilannya melahirkan yang kedua, ya,